Halo, halo, selamat datang. Kita hari ini bakal bahas tentang batasan love bombing dan bucin. Maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman tahu ya tentang love bombing atau bucin itu gimana, eh, tapi hari ini kita akan ngomongin tentang batasannya. Jadi sebenarnya sampai mana sih orang-orang tuh bisa dikatakan bucin yang melewati batas wajar atau love bombing yang berlebihan gitu. And by the way, karena hari ini eh aku nggak ngundang narasumber, sebenarnya ada sih beberapa teman yang aku invite, tapi teman-teman juga bisa gabung aja di obrolan kita, request aja to speak kalau misalnya mau sharing dan juga mau gabung di obrolan. Em, karena nanti aku akan pasti asisi. Nah, oke. By the way, gue kenalin diri dulu kali ya. Jadi, halo guys, kenalin gue Debbie. Di sini gue akan bertindak sebagai speaker dan moderator. Ya, pokoknya moderator kali ya, yang melit this conversation. Jadi, if any one of you guys want to ask something, want to share, bisa aja langsung request to speak karena aku akan asisi. Oke. Nah, di sini gue udah kedatangan satu teman. Halo Kak Fajria. Halo, Halo Kak Fajria. Gimana Kak kabarnya? Padahal tadi baru Zoom bareng. ya baru aja tadi, Ya, biar mas. baru ngobrol. Gimana Kak kabarnya? Baik, Baik. Alhamdulillah. Debbie gimana? Baik, baik. Makan, makan malam. Oke, maybe Kak Fajria kenalan dulu deh sama audiens juga. Silakan Kak. Perlukah aku menyebutkan dari... Dari mana? Dari asal kota, bintang, horoskop. Enggak. Halo, aku Fajria dari Growth Space. Cie, dari Growth Space ya. Oke, betul kalau misalnya teman-teman belum tahu, sekarang Kak Fajri ini megang Instagramnya Growth Space ya Kak, mungkin sosmed lah. Sosmednya Growth Space itu, Iya, benar. ya banyak kontennya buat nanti Kak Fajri ya, begitu. Jadi kalau misalnya ada yang balas-balas chat di IG gitu, antara aku atau Kak Fajri ini, begitu. Oke, nah ini kita ada kedatangan satu teman kita lagi, Kak Chalvan Chairil. Halo, Kakak. Sudah bisa unmute? Halo? Halo, Kakak. Ini kayak pertama kali juga ya, Kak, ngobrol bareng ya. Iya, baru pertama kali ngobrol di Space Twitter. Tapi kok kayaknya kita kayak pernah, gak tau ya, gue merasa familiar aja, gak tau kenapa. Calvan, yang di Discord sih. Lebih sering aktifnya di Discord Oh biasanya. gitu ya, oh mungkin kita pernah Mm-mm. ngobrol di Discord kali ya, gue Mm-mm. kayak sering lihat kakak juga gitu. Nah, Kak Calvani panggilannya siapa Kak? Boleh kenalan juga sama teman-teman di sini. Oke, kenalin. Nama saya Calvan. Eh, seorang apa ya? Seorang bapak dan seorang om kali ya. Oh. Itu aja kali ya. Oke, seorang bapak dan seorang om. Oke, Mm-mm. kalau itu aku ikut-ikutan ya. Aku seorang mahasiswa dan seorang anak PJ. Dan seorang moderator hari ini begitu. Oke. Oke, maybe aku pengen bahas juga, bukan bahas ya, pengen ngasih tahu juga ya kepada teman-teman di sini alasan kenapa sih kok orang-orang itu pada ngomongin bucin dan love bombing. Love bombing, gimana sih ngomongnya? Love bombing, bombing. Kan akhirnya ini pada ini ya, pada lumayan diomongin ya tentang love bombing lah, tentang bucin lah, lu bucin terus gitu. Itu kayak doi kamu love bombing deh, hati-hati ya kayak. Sebenarnya gue juga bilang gitu. Sebenarnya bucin dan love bombing ini kan suatu apa ya? Suatu tindakan yang sebenarnya asik, bukan asik, enak-enak aja sih kalau gue dibucinin. Misal pacar gue bucin banget sama gue sih senang-senang aja. Atau gue di love bombing kayak diberi perhatian yang lebih lah, dikasih apalah apa. Itu senang-senang aja. Tapi kenapa bisa
kadang tuh dipakai dengan konotasi yang buruk gitu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang batas-batasnya. Tindakan apa sih yang bisa dikatakan berlebihan gitu, bucinnya berlebihan atau love bombingnya berlebihan begitu. Nah, oke. Sebelum kita mulai ini gue pengen definisikan dulu nih bucin dan love bombing. Mungkin gue pengen tanya dulu ke Kak Fajra kali. Kalau dari kakak nih, seorang content writer, pastinya sering banget ya dengar istilah kayak gini berseliweran di sosmed. Kalau dari kakak sendiri, gimana sih cara kakak mendefinisikan love bombing dan bucin ini? Silakan Kak Fajra. Sejujurnya, aku juga baru tahu sih soal Oh istilah ya? love bombing. Iya. Eh, menurut aku, beda dengan bucin. Mm-mm. Jadi kalau misalnya love bombing itu perilaku yang dilakuin seseorang, ini dari yang aku baca aja ya. Bisa dari fisik atau bisa dari kayak perhatian, hadiah, atau kayak istilahnya pemujaan lah yang diberikan tuh secara berlebihan Itu love atau bombing. over. Iya, Oke. Kalau bucin, bucin. budak Bucin sebenarnya positif negatif ya kalau dijelasin kayak gitu. gimana tuh Kak Fajra? Wajar. Kalau bucin sih sebenarnya aku kurang mengerti juga. Bagaimana Oke, oke. mendefinisikan Kayaknya di bucinnya? daerah Anda belum terlalu familiar kali ya bucin. Karena di SMA aku dulu tuh sering banget tuh dipakai bucin-bucin. Kayak kepanjangannya kan budak cinta begitu. Jadi gue kayak apakah Bener. orang yang apa namanya nurut-nurut aja sama pasangannya atau apa kayak gitu. Mungkin kita tanya ke Kak Calvan kali ya. Kalau dari Kak Calvan sendiri tahu istilah bucin dan love bombing itu mengartikannya bagaimana Kak? Iya, kalau apa dari pengalaman juga, terus juga sempat baca-baca ya, dan entah itu dari turis Dennis ya, di tulisannya di On the Edge Political Course Facts and Left, terus juga ada James Oliver, salah satu pakar psikologi yang dia tulisannya tentang All You Need Is Love Bombing. Banyak banget artinya ya. Tapi kalau di dengan bahasa saya sendiri sih kayaknya bucin itu adalah situasi gitu ya, kondisi yang dialami oleh seseorang gitu ya. Jadi kayak oh gue lagi bucin banget nih gitu ya. Bucin sama siapa? Sama si doi gitu ya. Jadi lebih ke situasinya gitu. Oke, situasi. Dia pun kondisinya dia tuh lagi tunduk banget karena dia cinta sama si A misalnya. Kayak gitu. Nah, love bombing ini lebih banyak orang jelasinnya lebih ke tindakannya gitu. Love bombing itu ke tindakannya. Jadi orang yang bucin cenderung love bombing gitu. Sekalipun sebenarnya orang bucin tuh ada antara dua sih. Antara dia melakukan love bombing atau dia pasrah gitu. Pasrah itu dalam arti lu apain gue aja gue nurut. Oh, Iya kan? saking Iya kan? bucinnya. Saking bucinnya, pokoknya wis aku nggak suka sambal, buat kamu tak telan tuh sambal hijau gitu kan, gitu ya. Iya, ada yang apa sih namanya submission gitu ya, jadi dia rela deh, gua ikutin apa mau lo gitu ya. Ada yang love bombing gitu. Jadi bucin tuh kayaknya larinya jadi dua tuh, yang aktif jadi love bombing, yang pasif ya wis lah terserah kamu aja mas gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nangkapnya sih lebih seperti itu. Oke. Gue juga baru kebuka nih. Oh, ternyata itu ya maksudnya maksudnya bukan pemahamannya gitu. Karena kadang emang temen gue yang kayak sukanya pacaran mulu, sukanya cowoknya atau ceweknya ngomong apa dia nurut, dia iya aja. Itu ya termasuknya bucin sih karena dia ya, kayak budak cinta. Kepanjangannya budak cinta kan ya. Jadi dia
saking cintanya makanya jadi buta gitu, kayak love is blind gitu, kayak dia jadi bucin. Nah kalau love bombing bener banget sih Kak, lebih ke tindakannya kali ya, lebih ke kayak melayani banget nih ke pasangannya, atau ngasih banyak hal ke pasangannya sampai berlebihan mungkin ya diterimanya, ngajak jalan terus atau traktir terus, itu mungkin lebih ke tindakannya dari love bombing itu. Oke, nah sekarang pengen tanya nih, pengalaman bucin atau dibucinin. Kalau aku sih nggak pernah dibucinin, tapi aku bucin. Jadi gue tuh dulu selalu pengen ngajak keluar gitu. Kalau saya suka sama orang ya, jadi kayak pengen ketemu aja. Kalau nggak ketemu tuh nggak, gitu. Gitu. Nah kalau dari Kak Calvan sendiri pernah nggak sih bucin atau dibucinin orang Kak? Dibucinin orang pas udah nikah. Oh, Nikah wow. nih. Nah, itu baru terasa balance dong. Gue nya bucin, dia bucin gitu. Enak gitu ya. Kalau dulu waktu kuliah, bucinnya saya tuh sampai di titik apa ya? Bikinin skripsi. Wah, bayangin. enak banget. Bikinin skripsi. Yes, exactly. Bab 1, bab 2, bab 3 gue yang bikin. Oh my God. Itu bucin banget sih. Bucin. Jadi pikiran gue gitu. Gue termasuk orang yang ini ya, submisif gitu ya. Karena orangnya ya wis lah. Gue cinta sama lo, maunya apa gue turutin. Dulu kayak gitu waktu kuliah. Nah, kebetulan si mantan gue waktu itu kena tipes ya. Kena tipes. Waktu ujian skripsi itu tinggal berapa lagi? 2 bulan atau 3 bulan lagi. 2-3 dia masih remedial. Gue mikir di situ kayak skripsi gue mah gampang gitu kan, udah selesai semua gitu. Emang udah tinggal lulus aja lah, pakai toga gitu kan. Nah, yang mantan gue ini ceritanya pusing gitu kan, ya tahu sendiri skripsi udah stres, pengujiannya stres gitu kan, tipes dia. Aduh. Dibikinin. Akhirnya, wis lah, kamu istirahat aja, tak bikinin. Katanya emang kamu offer ya? Emang ini banget, apa namanya, ya karena pengen ngerasain inilah, jangan sampai gue nya lulus, pasangan gue enggak gitu. Wow. Lulus lah, tak bikinin. Kamu ini aja dengerin, kalau misalnya menurut kamu ini diperbaikin, tinggal sebut aja. Bikinin bab 1, bab 2, bab 3. Mantap. Ujung-ujungnya begitu udah lulus, ya wis. Namanya orang bosenan ya kan, masih anak-anak kuliah kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi jago nulis gara-gara itu. Oh wow, keren banget bisa mengambil hikmah dari pengorbanan ya. Terpaksa mengambil hikmah yang lebih tepat. Oke. Berarti bucin sampai ngerjain skripsi doi. Enak banget sih. Ya, karena kakak yang over juga sih, tapi gue jadi doinya kayak gue sangat-sangat tersanjung banget sih sampai dibikinin skripsinya, karena bab 1, 2, 3 tuh paling stres banget, revisinya banyak banget. Karena saya masih ngerjain skripsi ya Kak Calvan. Jadi kayak wah, keren. Nah kalau kayak gitu tuh apakah kakak waktu putus gitu ya, bukan sekarang karena sekarang kan maksudnya udah move on gimana, tapi waktu putus gitu apakah nyesel kak, atau kayak baru sadar gitu, oh dulu kok gue segitunya ya, kayak gitu Kak Calvan? Nyesel bikinin skripsinya sih enggak gitu, karena di satu sisi memang termasuk suka nulis kayak gitu. Dan kebetulan kan dia jurusannya tentang pendidikan anak gitu kan. Emang suka juga ngulik-ngulik tentang pendidikan anak, jadi agak inilah. Kalau untuk skripsinya nggak terlalu nyesel. Ya lebih nyeselnya tuh ya kok putusnya cuma gara-gara bosan gitu. Oh yang bosan yang si sana atau yang sini? Oh yang sana. Yang sana. Jadi dinyeseknya tuh karena bosen gitu. Makanya ketika kalau ada teman-teman curhat gitu, oh gimana ya, gue bosen nih, wah rasanya emosi gitu kan, lu bosen gitu. karena ada pengalaman bahwa ketika punya pasangan bosen dan dia nggak ada effort untuk memperbaiki sesuatu atau minimal bicara, itu
buntu gitu, nyesek tapi buntu Gak karena pasrah dianya dalam yang langsung hubungan. pasif. Iya, langsung dianya pasif, nutup komunikasi, disamper diem lah atau ngilang gitu kan. Lebih di situnya sih gitu. Tapi kalau effort nulisnya ya karena emang demen nulis ya udah gitu. Oke. Jadi bahasanya apa ya? Gelo. Perasaan agak nyesel dan gak enaknya waktu segampangnya itu apa ya? Dilepas gitu ya, dibuang. Apa sih bahasanya? Habis manis dihisap, sepah dibuang. Sepah dibuang. Nyesek banget sih, nyesek. Oke. Ya, tapi sekarang sudah happy lah ya. Oke, bagus kacau banget. Oke, nah ini Kak Fajia nih Kak. Kalau dari Kak Faj sendiri, pernah bucin atau dibucinin Kak Faj? Pengalaman bucin aku agak menyedihkan sih. Gimana tuh? Karena kalau misalnya bucin ke orang yang bukan pacar itu termasuk bucin atau enggak sih? Gimana? Bucin ke orang yang bukan pacar. Oh, bisa juga. Bisa, ya nggak, bisa aja sih kayaknya. Oke, kalau gitu pengalaman aku sih bucin pertama dan terakhir kayaknya. Terakhir. Itu Semoga terakhir. Ya, terakhir. Sama orang yang pertama aku suka waktu sekolah. First love. Setelah itu nggak pernah. Gimana ya, kalau aku tuh pacaran nggak tipe yang bucin, tapi lebih ke tipe yang posesif. Oh enggak? enggak posesif, enggak juga, yang santai aja gitu. Oh, chill. Bucinnya palingnya cuma suka sama orang lah, maksudnya fokus ke satu orang itu sampai dia tamat gitu. Cukup menyedihkan. Oke, nah kakak waktu bucin pacar orang? Enggak pacar orang juga sih. Oh bukan, bucin ke first love kakak itu apa aja tindakan yang kakak lakuin buat dia? Yang paling ini aja ya, yang paling menurut aku kayaknya aku nggak bakal ngelakuin itu ke orang lain gitu. Apa tuh? Adalah bikin lagu. Wow, produktif. Mantap. Bucin yang menghasilkan tuh. Iya, itu aku juga nggak ngerti sih. Kalau dipikir sekarang tuh kayak nggak masuk akal suka sama orang yang bukan siapa-siapa gitu. Itu namanya mungkin ya pengalaman. Namanya cinta anak sekolah lah gitu kalau bisa dibilang. Dimabok lah ya, mabok cinta begitu bahasanya. Lumayan kan jadi lagu gitu. Iya. Walaupun orangnya nggak tahu itu lagunya. Orangnya nggak tahu ini lagunya buat dia. Malu-malu ya kak berarti ngungkapinnya? Iya sih aku tipe yang kayak gitu. Oke, diam-diam tapi bikin lagu. Iya. Mantap. Tapi kalau kakak sendiri gitu melihat looking back gitu merasa apa yang kakak rasain? Apakah kakak merasa kok dulu gue segitunya atau harusnya gue nggak kayak gitu ya dulu, nyesel kah atau gimana Kak Faj? Harusnya sih. Tindakan apa yang akan kakak rubah? Kayaknya nggak nyesal sih kalau untuk mikir lagi, itu kan masih sekolah juga, terus waktunya juga nggak kebuang gitu karena ya nggak pacaran gitu kan, maksudnya ya cuma merhatiin gitu doang, dan yang nggak pengen yang kayak harus jadian juga gitu. Oh, oke. Nggak tahu sih kalau orang lain mungkin saking sukanya aja ya. Iya, mengagumi aja lah intinya. Oke. Mantap. Boleh lagunya nanti bisa di-upload ya, Kak? Kita tunggu atau enggak langsung dikasih ke perusahaan rekaman? Tapi masih hafal loh lagu. Wow. Oke, gue harus tahu deh ini. Aku tunggu Kak Fajri.
Oke. Nah, kalau dari Kak Fajria sebenarnya kalau ngelihat orang-orang teman-teman Kakak yang bucin atau love bombing begitu, apa sih tindakan yang menurut Kakak itu bisa dikatakan berlebihan gitu? Tindakan bucin atau love bombing yang bisa dikatakan berlebihan itu seperti apa, Kak Faj? Oh, aku ada pengalaman sih. Bukan pengalaman aku, tapi kayak di lingkungan aku itu, ya teman-teman lah. Dia itu pacaran, tapi kayak melakukan semua apa ya? Misalnya kayak pekerjaan rumah gitu. Saking bucinnya itu si cewek rela gitu ngerjain segala hal kebutuhan si cowok. Mungkin itu positif, bukan positif, gimana ya? Gak masalah gitu ya kalau misalnya memang dia mau. Tapi menurut aku itu udah kayak over sih kalau ngerjain segala hal gitu, ngurusin segala hal yang seharusnya bisa dia urus sendiri gitu kan, sudah sama-sama gede gitu. Terus Oke, jadinya malah kayak manfaatin gitu kali ya? iya, benar. Oke, menarik, menarik. Ya, mungkin batasannya kalau misalnya salah satu pihak terkesannya kayak dimanfaatkan kali ya tanpa ada timbal balik begitu kayak, yaudah lu give and give tapi lu juga nggak pernah di kasih juga timbal baliknya dari si doi lawan jenis gitu. Oke, nah ini pengen gue tanya ke Kak Calvan nih. Kalau dari Kak Calvan sendiri, sebenarnya tindakan apa sih yang bisa dikatakan mungkin berlebihan begitu ke pasangan? Kalau kayak lu bucin tapi lu sampai ke tahap yang negatif nih kayak berlebihan itu menurut Kak Calvan di mana sih Kak batasannya? Berarti ini masuknya udah ini ya, love bombingnya ya, bukan yang submisi. Love bombingnya. Yang pertama sih ya, perhatian yang intens dalam waktu yang singkat itu cukup menggambarkan ya. Yang pertama itu, jadi kayak teman futsal nih, kebetulan dia ada ya izin gitu. Jadi kalau mau bukan main futsal sih, main bola lapangan besar kan kita 90 menit ya. 90 menit plus 10 menit istirahat gitu kan. Jadi sekitar 1,5 jam. Itu padahal dia sebelum bertanding tuh udah ngomong, yang aku main bola dulu ya gitu. Itu begitu istirahat minum pertama, itu udah langsung dibuka inboxnya, itu udah ada 20 chat gitu. Berdempetan gitu kan, dari yang nanya awalnya halus gitu kan, gimana menang nggak gitu kan, sampai yang ke bawah ini, makin kencang nih chatnya gitu kan. Ini jangan-jangan kamu keselengkat ya, HP-nya jatuh ya, retak ya, ini waduh jadi kemana-mana gitu ya. Itu pasti bikin gusar. Cewek cowok digituin pasti jadi serem lah. Seneng kita diperhatiin, tapi kalau intens dan dalam waktu yang singkat jadi serem banget gitu ya. Yang kedua juga menekankan komitmen yang bertubi-tubi. Komitmen bertubi-tubi itu kayak gini. Ini juga dari teman juga. Jadi ketika ada janji gitu, temen ada janji sama istrinya, terus dia bilang, ya aku ini dulu ya, latihan sparring dulu. Kebetulan kita ada kayak latihan taekwondo gitu juga, gitu kan. Aku latihan dulu ya. Terus istrinya nanya, selesai jam berapa? 1 jam dari sekarang, 2 jam dari sekarang gitu kan. Ya mungkin kita latihan 1,5 jam sayang gitu kan, suaminya bilang. Oke, kalau telat punishment-nya apa? Oh my god, kayak guru aja, kayak coach-nya dia aja. Itu lebih sangar daripada coach taekwondo kami gitu ya. Itu lebih strict daripada coach taekwondo kami yang istilahnya tuh dia masih lebih friendly lah. Gitu. Jadi komitmen bertubi-tubi gitu. Habis ini komitmennya ini. Kalau kamu meleset yang ini, punishment-nya komitmennya apa? Gitu ya. Itu ujung-ujungnya ya kekhawatiran berlebih. Terus pasti juga
Yang ketiga nih, prasangka yang variatif pada pasangan dalam waktu singkat tanpa dasar yang kuat. Jadi kalau misalkan let's say chat atau telepon yang nggak keangkat gitu kan, padahal wajar lah yang namanya jam kerja atau jam dia lagi tidur, telat itu wajar gitu kan, apalagi kantor gitu ya, kita ketahuan bos main HP aja kan ribet tuh gitu kan. Nah itu si cewek udah langsung perasaan, oh jangan-jangan dia gini nih, oh jangan-jangan dia itu nih, oh jangan-jangan dia sama ini mentang-mentang jadi supervisor, karyawannya dia yang cewek itu digodain ya, oh wah gitu. Itu jadi ribut gitu. Itu prasangka yang variatif itu akan dia tabung, dan nanti pas ketemu, pasti dia penasaran untuk nanya. Dan itu akan jadi interogasi yang menyudutkan gitu. Itu pasti terjadi ribut. Tujuannya bagus sih, dia khawatir takut kehilangan, yes gitu. Tapi caranya nggak seperti itu. Ya itu ujung-ujungnya pasti jadi exhausted. Jadi dua-duanya sama-sama capek. Yang interogasi capek, yang diinterogasi juga lebih capek gitu kan. Sama-sama capek karena khawatir yang berlebih. Yang satu capek takut kehilangan, yang satu capek ngejelasin. Itu udah ciri-ciri love bombing yang ya itu destruktif lah. Itu tinggal menunggu waktu aja itu antara yang satu belajar untuk mengalah, untuk beradaptasi, atau bisa pisah. Bahaya sih kayak gitu. Oke, jadi gue sadar nih sebenarnya kalau misalnya bucin atau love bombing yang berlebihan tuh sudah mengarah ke posesif ya Kak, sampai khawatirnya berlebihan, terus selalu menduga-duga nih, berprasangka buruk, jangan-jangan si dia gini, jangan-jangan si dia gitu, sampai jatuhnya malah controlling, I think, sampai controlling begitu. Atau bisa juga dalam bentuk yang lain, yang terlalu mengalah, terlalu submisif, sampai jatuhnya yang pihak lain malah memanfaatkan begitu. Oke, menarik. Nah, kalau menurut Kak Calvan sendiri, kenapa sih orang bisa sampai bucin gitu? Like, what's the reason behind that? Menurut pengalaman kakak ya, maybe. Apakah emang orangnya emang setia aja, atau emang rasa sukanya berlebihan, atau bagaimana gitu Kak Calvan? Ya, baik dari pengalaman atau kita baca-baca bukunya James Oliver atau pendapatnya dari Dodson Lensey, itu sama sih. Intinya kenapa mereka sampai pengen love bombing seperti itu? Karena intinya mereka takut kehilangan. Ya, intinya takut kehilangan. Semua takut kehilangan, yes. Hanya saja ketakutan mereka untuk kehilangan ini tidak bisa mereka kontrol. Sehingga mereka jadikan itu sebagai sebuah sebuah pemicu di pikiran mereka. Yang awalnya masalahnya cuma satu, jadi berkembang. Jadi jadinya jatuhnya seperti critical thinking. Nah, critical thinking ini yang seharusnya kita pakai buat bikin skripsi, buat bikin bisnis, buat berkarya. Critical thinking ini jadi kepake buat berburuk sangka dalam judul takut kehilangan. Nah, ini yang akan memicu pentingnya itu. Tujuannya baik, tapi jadi selalu, yaitu tadi ya, owning gitu ya. Takut kehilangan. Nah, submisif juga sama. Submisif itu juga dia takut kehilangan. Takut kalau ntar aku taruh pendapat aku, dia jadi begini. Dia takut, dia nanti pergi dengan orang yang mau menerima. Nah, intinya kita harus tanamkan sama-sama bahwa kita harus siap kehilangan. Jadi dengan mindset siap kehilangan itu, kita bisa mengontrol rasa takut kehilangan kita. Agak lebih mending. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan lebih tenang karena kita tanamkan dalam mindset kita bahwa I love you gitu. I don't want to lose you, but if that the time come, I'm ready. Oke. Jadi berawal dari maybe anxiety atau isu-isu takut kehilangan tadi ya. Like for example,
Yes. gue takut nih ditinggalin atau takut banget nih nggak ada, maksudnya sendiri lagi, atau takut dianggap bagaimana, maksudnya di apa sih, dibenci sama si doi atau gimana. Jadinya dia bisa banget tuh mengikuti nih, pertama-tama bisa mengikuti keinginannya si doi, kayak lu mau apa aja gue jabanin begitu, atau malah jadinya malah controlling, kayak nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nanti kamu gini, nanti kamu gitu, jadi berprasangka mulu kan. Oke, jadi lumayan kebuka nih kan dikit demi sedikit ya. Kalau misalnya orang bisa kayak gitu karena there's maybe anxiety di dalam dirinya, dan ada isu-isu sendiri yang belum di-resolve kali ya. Oke, nah by the way, kita kedatangan lagi nih salah satu teman kita, Kak Beatrix. Halo Kak Beatrix, akhirnya join juga ya Kak. Halo. Iya, akhirnya ya Kak. Emang Twitter emang suka error sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah join nih. Nah, Kak Beatrix, ini juga kita pertama kali ya Kak ngobrol bareng di sini. Boleh nih Kak Beatrix kenalan dulu sama teman-teman yang di sini. Oke, halo semua, salam kenal. Aku Beatrix. Aku asli dari Jakarta. Sekarang lagi jadi student ya di luar negeri, di Amrik. Dan kebetulan ini jam 5 pagi di sini. Dedication. Iya. Dedikasi sekali. Iya, tapi excited Terima sih kasih loh ngikutin Kak Beatrix. event pertama ini. Iya, sama-sama. Saya. Ini bucin kah? Oh, bukan. Bucin dengan growth space. Bagus. Nggak apa-apa, itu kan positif. Iya, bagus. Nah, kalau dari Kak Beatrix sendiri, kalau kakak sendiri pernah bucin atau dibucinin nggak Kak? Lebih seringnya dibucinin. Oh, mantap, bagus Kak. Dibucinin biasanya doi kakak ngapain aja sih, kalau maksudnya kakak bisa nganggep itu tuh bucin atau berlebihan atau bagaimana begitu Kak? Mungkin lebih sering kayak pertemuan ya, misalnya baru ketemu hari ini. Besok tuh kayak ngomong, aku mau ketemu lagi dong, padahal kita lagi sibuk, kayak gitu. Jadi akhirnya harus menyisihkan waktu lagi buat dia. Tapi lagi mikir tuh, antara aku ikut kegiatan kampus, kan kayak ada kampus tuh kayak, kalau di Indo kan, aku kan pernah, saya ini mantan di Indo ya. Jadi aku pernah kuliah di Indo, dan itu, waktu itu, gimana ya, waktu itu ada acara gitu, abis kuliah gitu, ngumpul sama temen-temen, dan aku tuh tipikal yang jarang ngumpul gitu sama temen-temen gitu kan, jadi kayak pengen gitu ngumpul sama temen-temen, tiba-tiba si doi nelfon, ketemuan yuk, ayolah, udah ngapain sih lo di sana gitu sama temen-temen kamu gitu, jadi kita bikin bingung kan gitu kan, pilih dia atau temen-temen kayak gitu. Padahal baru ketemu sehari yang lalu gitu. Berlebihan. Terus ya gitu, kalau misalnya aku deket sama teman aku lagi jalan, itu agak kayak risih gitu, kenapa sih ada teman kamu gitu, nggak bisa berdua aja gitu. Ya jadi kayak aku tuh kayak harus jadi milik dia seutuhnya. Wah berat juga ya. Oke. Kalau misalnya dari mungkin analisis kakak ngelihatnya, kenapa sih mantan berarti ya, mantan kakak bisa sampai segitunya gitu Kak? Ada clue nggak dari Kak Beatrix? Aku sih tahu ya, karena kan aku kan pernah kuliah kedokteran, dan aku belajar banyak soal psikologi gitu kan. Nah, aku pelajarin dia ini kayak kekurangan perhatian gitu dari orang tuanya. Padahal kan dia ada adik ya, tapi dia nggak cocok sama adiknya gitu, sering berantem sama orang tuanya juga, sering beda pendapat. Jadi gimana gitu kalau ada masalah, kalau dia lagi galau, dia pun sebenarnya selalu share-nya ke aku gitu. Aku galau nih, kamu temenin aku. Jadi gitu. clingy malahan tapi jatuhnya. Iya. Jadi clingy banget gitu kan. Terus ya lama-lama jadi kesannya ya lama-lama aku jadi kayak nggak betah gitu. Kenapa sih harus sama kamu terus? Kita sesekali boleh lah gitu loh jalan sama yang lain, teman-teman yang lain. Oke, menarik nih. Oke, mungkin aku dulu kayak gitu kali. Clingy. I mean like
mungkin gue berusaha mengertinya begini kali ya. Waktu kita udah kesepian lama nih, misal, udah kesepian lama nih, tiba-tiba ada seseorang maybe yang quite special yang menerima kita, terus bisa ada buat kita jadi apa ya? Senang banget maybe ya, senangnya euforia banget dan pengen lagi begitu loh, kayak aduh udah nggak ketemu lagi, pengen ketemu terus gitu kayaknya. Gue pengen selalu di deket kamu terus karena senang gitu berasanya kalau deket kalau deket si dia gitu. Karena udah lama banget nih nggak ada yang nemenin, nggak ada tempat buat cerita, nggak ada yang hadir ada dalam hidup waktu ketemu orang yang oke, yang bisa ngasih itu buat kita jadi pengen lagi dan lagi kali gitu ya. Mungkin Ya. mungkin bisa apa ya, apakah kakak ada usaha gitu buat ngomongin gitu atau gimana kak waktu itu berjalannya? Ada usaha ngomongin, coba sesekali deketin diri kamu sama orang tua kamu, aku bilang. Jangan hanya diem aja, kalian kan satu rumah. Masa enak satu rumah, saling diam-diaman gitu, aku bilang. Aku jelasin banyak, dia udah mulai berubah. Tapi ya tetap ya, mungkin karena udah besar dan udah terlalu lama, berbeda pendapat itu udah susah ngubahnya, agak susah ya, kayak butuh berbulan-bulan untuk cocok lagi sama orang tuanya. Gitu. Emang isunya harus di-resolve dulu kali ya, from the root, baru bisa sampai selesai begitu. Oke, menarik nih. Benar. Nah, kalau dari Kak Beatrix sendiri, menurut kakak tuh batasan orang bucin sampai berasa kayak for example dikatakan berlebihan itu, menurut kakak saya mana sih? Apakah yang tadi kan emang sudah dicontohin ya, kayak clingy atau kayak berusaha ngebuat si doi kita jadi milik kita seutuhnya sampai dianya nggak ada outside activities. Kalau dari kakak gimana sih batasannya bisa orang dikatakan for example love bombing or bucin sendiri? Kalau aku lebih familiar sama bucin ya, kata bucin dibanding love bombing ya. Karena pengalaman sendiri. Kalau dari aku, pengalaman aku kalau berlebihan itu ya seperti itu, misalnya selalu aku nggak lebih prioritas kita jadi lupa gitu kebanyakan kalau soal bucin. Misalnya udah diajakin, kan kita lupa untuk untuk mengenal diri kita sendiri, tahu teman-teman kita, sekitar kita, pergaulan kita, sampai dia mau batasin kita, kamu nggak boleh berteman sama ini, karena temen yang ini nggak batasin kamu deket sama aku, bla 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 bla. Terus apa lagi ya kalau bucin ya, kayaknya setahu aku cuman itu ya yang parahnya gitu, bikin kita lupa sama diri sendiri, itu sih yang mengerikan dari bucin itu, menurut aku. Oke. In a sense, in a way, again controlling tadi ya, sampai tasi ataupun sampai kita ngerasa hubungannya udah nggak enak aja deh, nggak sehat aja gitu ya. Oke. Iya. Nah, gue pengen tanya nih ke yang lain dulu ya kak. Boleh ke Kak Fajra. Kalau dari Kak Fajra sendiri nih, apa sih kira-kira yang bisa? Apakah mendengar Kak Fajra? Iya, tadi kepotong. Oke. Speakernya emang agak ini ya. Nah, kalau dari Kak Fajra sendiri sebenarnya apa sih sebenarnya bisa dilakuin mungkin ya dari pengalaman kakak biar orang itu maybe rasa cintanya atau rasa takut untuk kehilangannya tuh nggak sampai berlebihan sampai ngebuat mereka jadi bucin atau love bombing yang udah nggak sehat gitu Kak Fajra. Kalau itu balik ke pribadi orangnya sih. Dia itu tipe yang kayak, kan ada tuh kepribadian yang memang yang love bombing tadi itu ngasih perhatian yang sampai ke arah negatif karena terlalu over gitu kan. Itu sudah kayak, dari yang aku baca sih udah kayak lebih ke mentalnya. Jadi sulit sih kalau dari satu arah aja, kalau dari kitanya yang mau ini tadi ya, kitanya mau ngerubah atau orang itu yang mau ngerubah? Dua-duanya deh kalau gitu.
Mungkin dari kitanya susah kali ya, mungkin lebih ke dari orangnya deh kalau gitu. Iya, karena kan kalau misalnya orang bucin ke kita itu kan kita menerima gitu, menerima perhatian yang kayak bisa kita kontrol gitu. Ya paling sih kalau paling diomongin sih kalau misalnya sudah terlalu berlebihan, yang kayak tadi kayak mengganggu waktu sampai kayak diteror gitu ya, udah ekstrim. Di mana gitu kabarnya, terus lagi ngapain, curiga gitu. Lebih diomongin sih. Kalau iya sih, kayaknya dari kitanya cuma bisa gitu doang sih kalau soalnya susah kan kalau mau merubah dari orang lain yang kita nggak tahu tuh apa yang ada di isi kepala dia, apa yang ada di pikiran dia gitu. Berarti emang paling nggak kita tetap hadir lah ya buat maybe talk it out, apa maksudnya diskusi bareng, tapi tetap yang bisa ngerubah emang sih. Gue setuju banget kalau emang harus dari merekanya sendiri. Kadang tuh merasa nggak sih maybe Kak Chalvan or Kak Beatrix merasa bahwa kita as a pasangan mungkin Kakak Jero boleh di mute dulu kayaknya apa sih feedback kali ya suaraku ke speakernya kakak. Nah mungkin merasa nggak sih Kak Chalvan atau Kak Beatrix kali ya merasa kalau kita as a pasangan gitu, if pasangan kita there's something yang needs to be fixed maybe, kita tuh merasa bertanggung jawab gitu. And if kalau misalnya kita merasa seperti itu, like I am responsible atau gue kayaknya ada di sini bertugas buat ngefixin dia deh. Kalau menurut Kak Chalvan mungkin ya, apakah itu possible Kak? Apakah itu bisa terwujud kali ya orang lain ngebantu orang lain buat berbenah diri atau bagaimana? Karena ya sering kali di banyak kasus tuh orang-orang bilang it's not your job gitu loh buat ngefix orang lain ataupun ngurusin orang lain gitu. Kalau urusannya dia ya dia gitu. Kalau dari Kak Chalvan bagaimana Kak? Ya apa yang namanya orang cinta ya, kalau kita udah bicara cinta kita pasti pengen lah pasangan kita baik-baik saja gitu ya. Pasti ingin bantu. Itu ya setiap orang boleh bilang it's not your job, tapi tetap aja ketika mereka ada rasa, mereka akan turun tangan, itu otomatis. Kadang mulut sama tangan tuh beda gitu. Mulut berbicara based on logic aja, tapi tangan kadang-kadang lebih ngikutin hati daripada pikiran gitu kan. Jadi kita pasti akan berusaha. Hanya saja memang ada poin-poin tertentu ketika kita sudah membantu dan pada titik itu kita bilang oh ini udah nggak bisa gitu. Kita tetap harus ada effort untuk membantu pasangan kita gitu ya, sebagai bentuk bahwa kita care, bukan hanya sekedar cinta-cintaan bunga-bungaan aja, bukan hanya sekedar gombalan aja, tapi memang kita care sama dia. Tapi juga kita harus tahu kapabilitas kita di mana. Oh, sampai di titik ini masih belum bisa juga, dan malah makin menjadi-jadi. Oke, it's done. Gitu ya, udah cukup. Bicarakan apa adanya, transparan aja gitu. Lebih enak, biar pasangan kita, biar mantan kita tahu juga. Oh, ternyata dia tuh udah ada effort nih. Dia bukan tipe orang yang langsung ninggalin aja, dia udah ada effort. I respect that gitu kan. Aku hormat banget dengan keputusanmu karena kamu udah berusaha gitu ya. Nah, dan tegas ketika kita udah pada limit kita udah nggak bisa ngapain, ambil keputusan, oke, aku udah nggak bisa lagi, tegas. Nah, itu akan memunculkan rasa respect untuk diri kita dan untuk pasangan juga, agar dia belajar tujuannya, bukan untuk supaya dipandang tinggi, enggak, agar dia belajar supaya dia jadi orang yang lebih baik. Itu doang sih. Oke. At least we offer to help gitu ya Kak Chalvan ya, giving support, hadir buat maybe if he or she wants to talk gitu. Oke. Nah mungkin Kak Beatrix mau nambahin sesuatu? Ya, aku mau nambahin sesuatu. Ya, thank you Kak Chalvan udah menjelaskan terlebih ya.
Kalau menurut aku, kita tidak pernah bisa mengubah sifat orang, atau kita tidak bertanggung jawab memang memperbaiki sifat orang itu. Itu ya tanggung jawab mereka. Kita tuh hanya memberi guidance, kayak memberi petunjuk gitu. Oh, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi selanjutnya mereka yang jalan. Karena kalau bergantung terus sama kita, gimana kalau mereka misalnya jalan sama orang tuanya nggak ada kita, malah berubah dong. Make sense nggak? Mungkin jalan sama temennya, oh berubah karena nggak ada kita. Jadi kita jadi patokan dia. Jadi sebaiknya enggak, kita hanya memberi guide, Anda sendiri berjalan gitu. Misalnya meskipun kamu pasangan aku, tapi aku hanya ingin kita tuh sama-sama maju gitu. Jadi prinsipnya sama-sama maju. Tapi kalau misalnya dia ngomong aku stuck di sini, nah kita bantuin dong. Oh sebaiknya kamu begini, begitu. Kita kasih solusi sedikit-sedikit, begitu. Jadi menurut aku, ya kalaupun aku ya misal mencintai seseorang, aku juga harus mendepankan logika dibanding perasaan aja. Karena kalau misal aku mendepankan perasaan aja, ya pasti aku kayak dorong dia terus, ada buat dia terus, meskipun misalnya dia ngomong aku lagi jalan sama orang tua nih, masa harus ditelepon caranya begini, oh kamu harus begini ya sama orang tua kamu, begini-gini, kita nggak bisa ada dia buat dia terus. Gitu sih, jadi tipikal kita hanya menginspirasi sebagai pasangan. Oh, kasih tunjuk yang baik, yang gimana gitu. Nanti dia pelan-pelan akan ngikut gitu. Tapi dari hati dia sendiri, bukan karena kita. Wah. Gitu sih. Oke. Really agree. Ini bisa di-apply ke everyone ya juga. Kadang tuh seringnya emang ngeritik doang emang lebih enak sih, kayak ngomongin kamu harus gini, kamu harus gitu. Tapi kadang itu tuh susah gitu loh untuk diterima juga. Karena kadang kalau misalnya kita kayak gitu jadinya ngelakuinnya karena paksaan nih, karena pacar gue seneng gue kayak gini, oke gue kayak gitu. Tapi nggak dari dalam hati tuh. Ya benar sih, as maybe orang yang maybe tahu hal dengan lebih baik, knowing better, kita bisa mencontohkan nih, ngasih inspirasi ke si doi kalau sebenarnya nggak harus berben seperti itu kok, say, beb, atau sebenarnya ini nggak apa-apa kok, beb, kayak gitu. Oke, thank you so much ya Kak Beatrix. Kak Fajri, ada yang mau ditanyain atau ada tambahan Kak Faj? Aku mau nanya. Apa tuh? Ini misalnya situasinya lagi PDKT. Biasanya kan kalau PDKT tuh lagi bucin-bucinnya. Kayak gimana kita ngasih batasan yang tepat buat bedain ini tuh usaha buat mendekati seseorang biar gak sampai toksik gitu. Karena kan ada tuh yang bilang mental pejuang lah gitu. Terus kayak baru segitu udah nyerah gitu kan. Jadi ada juga yang mikir kayak ngelakuin apa lagi ya, walaupun dia bilang no, kita masih terus mau gas gitu. Jadi gimana cara tahu batasan biar kita nggak sampai. Menarik. Cara tahu batasan waktu gua bucin ya, karena kadang kalau bucin udah nggak tahu tuh, maksudnya ya buta aja karena cinta begitu, di babak cinta gitu, dari diri sendiri ya berarti. Boleh Kak Calvin atau Kak Beatrix dulu mau menjawab? Siapa duluan? Tunggu-tungguan. Krik karena saling menunggu nih. Saling menunggu. Boleh deh Kak Calvin dulu deh. Iya. Jadi sebenarnya yang tahu batasan PDKT-nya itu seperti apa, ya para pelakunya itu sendiri gitu. Setiap orang beda-beda gitu ya. Tapi kita tahu, pasti kita dapat sinyal ketika kita dapat respon, oh kayaknya dia udah mulai pasif, ya udah cukup. Gitu. Misal dalam berkomunikasi via chat, kita udah tahu jam sibuknya dia, jam senggangnya dia. Kalau misalkan sudah nggak dibalas atau balasannya udah singkat, itu udah sinyal, gitu ya. Ya pasti orang punya interpretasinya masing-masing gitu tentang pasangannya, tentang yang di PDKT-nya gitu ya. Kayaknya dia udah mulai ngantuk nih, atau udah mulai, let's say, udah jenuh dengan chatnya. Itu sudah cukup gitu. Dan kita harus tanamkan mindset, seperti yang tadi saya bilang bahwa
kita berani mencoba untuk datang gitu ya, berharap supaya kita bisa jadi miliknya dia atau dia jadi miliknya kita. Kita harus tanamkan mindset bahwa siap nggak suatu saat kita akan kehilangan dia. Kita harus tanamin mindset itu dulu. Supaya apa? Supaya itu tadi, supaya nggak panik gitu. Awal kepanikan, love bombing, controlling, owning, segala macam itu karena panik, takut kehilangan yang berlebih. Nah, makanya kita harus tanamin mindset dulu bahwa siap memiliki, siap kehilangan. Harus siap itu dulu. Siap nembak, siap diterima, siap juga ditolak, kan gitu kan. Nah, jadi dengan seperti itu, kita akan berada pada tahap yang oke, saya cinta, tapi cinta secukupnya gitu. Karena bisa jadi yang saya harapkan tidak terjadi di realita. Sekarang saya senang sama kamu, besok belum tentu saya senang sama kamu. Bisa jadi besok kita jadi berantem. Jadi tetap pada kondisi yang tenang gitu. Ya, setelah ditanamkan mindset itu akan tenang. Jadi kita mendekati dia itu tidak gerasa kurusuk, tidak dalam keadaan hati yang kemerungsung karena takut kehilangan dan segala macam gitu. Nah, sisanya ya itu para pelakunya sendiri yang paham komunikasinya jam berapa, stylenya seperti apa, tegurannya seperti apa. Ada orang yang memang tegurannya harus lembut, tapi ada juga pasangan yang tegurannya tuh kayak apa kabar lunjing gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi buat mereka itu nggak kasar gitu. Buat saya itu kasar, tapi buat mereka itu cara mereka enjoy gitu. Nah, makanya kalau untuk teknisnya mungkin kita serahkan ke para pelakunya masing-masing. Semua pasti punya stylenya, tapi intinya itu tadi. Harus tanamin mindset dulu ya. Dan be ready untuk membaca sinyal-sinyal ketika dia sudah jenuh. Kalau sudah jenuh, nggak usah dipaksa. Tenang aja. Kalau memang bukan jalannya, bukan dia orangnya, ya sudah. Berarti bukan dia orangnya. Masih ada yang lain. Gitu. Itu aja sih. Oke. What a great answer, Kak. Harus tanya nih, pertanyaan paling penting. Kalaupun sudah jadian, siap nggak kehilangan? Karena kalau misalnya nggak siap, bisa berabe, bisa tambah takut, dan apapun gerak-gerik pasangan kita jadi amatin terus nih. Karena saking takutnya kan. Betul. Dan melihat kayak pas COVID kemarin kan om tante meninggal pasangannya duluan gitu kan. Itu kan jadi insight buat saya gitu kan. Insight pertama ya selain menghargai kehidupan, yang insight yang kedua adalah bahwa sekalipun nanti udah jadi nih, udah nikah, itu tetap akan kehilangan antara kita yang mengantarkan dia ke liang lahat atau kita yang diantar oleh pasangan kita meninggalkan dia karena kita wafat duluan. Suatu saat ngalamin itu. Gitu. Jadi kita terima bahwa kehilangan itu fakta. Itu enggak akan meleset. Suatu saat kita akan kehilangan. Siap enggak? Tanamin itu dulu. Nah, itu akan lebih tenang kita dalam PDKT, lebih santai, lebih cool. Gitu. Cool itu enggak bisa dibuat. Cool itu harus dari mindset. Oke. Thank you so much, Kak Calvin. Penting banget sih dalam sebuah hubungan. Oke, Kak Beatrix, ada tambahan Kak Beatrix? Bagus banget sih dari Kak Calvin. Aku cuma tambahan sedikit ya. Kalau aku misalnya dari lihat dari sisi bucin itu sendiri, menurut aku jadiin bucin itu sebagai hal yang positif malahan. Kalau aku misalnya kan seperti sama mantan aku deh, contohnya dia bucin ke aku. Nah, aku malah menjadikan itu, oh bagus nih kalau dia deket sama aku pelan-pelan kayak kasih ilmu nih ke dia gitu. Jadi kayak kasih edukasi, inspirasi dia untuk do it better gitu. Menurut aku gitu sih kalau dari sisi aku ya. Terus apa lagi ya? Yang pastinya kalau misalnya udah bucin, kita harus tetap tanam boundaries. Benar yang kata Kak Calvin bilang, ya itu sih. Maksudnya ya harus ada batas begitu. Itu aja sih. Ya. Oke, thank you Kak Beatrix. Thank you juga ya Kak Fajra pertanyaannya. Jadi apa ya? Quite important questions yang kadang kita sendiri as a
mungkin bisa saja di pelaku, maybe nggak jarang gitu tanyain karena kita ngelihatnya orang lain terus nih, tapi kadang kita waktu bucin juga nggak sadari juga gitu. Oke, by the way ini sebenarnya tadi ada yang naik sudah aku approve, tapi kenapa ini ya nggak bisa ya? Mungkin kalau misalnya teman-teman mau tanya boleh langsung aja request to speak ya, karena langsung aku ACC. Oke, maybe lanjut ke pertanyaan tadi ya, ke Jalvan. Maybe aku pengen lanjut tadi yang tadi aku tanya ke Kak Fajri ya. Sebenarnya gimana sih cara buat kita mengerti gitu loh batasannya sampai di mana gitu. Apakah yang gue lakuin ini berlebihan? Kadang kan we really don't understand gitu loh. And how to maybe stop and berbenah diri gitu. Mungkin Kak Calvan mau langsung jawab? Iya, jadi pertama-tama kita harus pahami bahwa yang namanya berlebihan itu kan apa ya, takarannya itu perseptif banget, subjektif gitu ya. Ya, buat kita ini biasa gitu, tapi buat doi ternyata berlebihan. Bisa kayak gitu. Buat kita ini udah berlebihan, tapi buat doi ini kayaknya dia nggak terlalu bersemangat ya kayaknya sama gue gitu. Kayaknya dia nggak suka dia sama gue, malah kurang gitu buat dia gitu ya. Sometimes seperti itu. Ya, jadi kembali lagi bahwa kita harus tanamin mindset dulu bahwa nggak semua yang kita rencanain itu berhasil gitu, supaya ikhtiar kita, rencana kita, kelakuan kita itu lebih soft, lebih tenang gitu ya, tidak kemerungsung dari hati. Terus juga yang kedua pastinya kita harus tahu betul memposisikan diri sebagai orang, apalagi yang belum jadi pasangan sah gitu. Ibarat kata, kalau kata ibu saya sih, ngaca deh. Belum jadi suami mah nggak usah ngatur, belum ngasih nafkah nggak usah ngatur gitu. Kalau ibu saya bilang untuk yang ceweknya, ngaca deh gitu kan, belum berani buka mahar, belum nikah atau belum ngasih sesuatu yang spesial, jangan ngatur-ngatur dulu melebihi ibunya gitu. Ya, itu bahasa kasar orang ini ya, orang tua kita dulu gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah peringatan yang harus kita dalemin, bahwa kita harus memposisikan diri. Kalau kita baru PDKT, kita harus hati-hati. Kita ini hanya tamu loh. Kita hanya tamu di kehidupannya dia. Seperti halnya kita bertamu ke rumah orang, ya kita harus pahami, oh mau bertamu ke rumah ini, kira-kira di jam ini orang ini lagi sibuk nggak ya? Lagi kosong nggak ya? Gitu. Oh lagi ada orangnya, oke, kita mulai dulu dari ketuk pagernya. Oh dibukain, oke, kita masuk ke ruang tamunya, dipersilahkan dulu duduk, baru kita duduk, dan seterusnya. Kurang lebih analoginya seperti itu. PDKT pun juga harus seperti itu. Kita harus tahu, oh nih jamnya lagi sibuk atau enggak. Kalau udah tahu dia update statusnya lagi main basket, ya udah, gak usah dibom gitu. Gak usah dibom, dicat lagi gitu. Cewek atau cowok tuh sama. Kalau udah 1 chat belum dibalas, 2 chat masih dimaklumi, 3 chat, wah ini kenapa ini gitu kan. Kalau udah 10 chat bertumpuk, nah ya udah serem. Begitu. Jadi kita harus tahu memposisikan kalau kita bertamu itu seperti apa. Gitu. Itu penting banget. Itu bagaimana ya, kita paham lah pastinya yang kita incar tuh, yang kita inginkan orangnya itu jatuhnya seperti apa, kita yang paham. Tiap orang masing-masing. Dan kalau ternyata udah dilakuin, udah semaksimal mungkin, udah hati-hati banget gitu ya, malah nggak dapet, ya sudah, emang bukan jalannya, santai aja gitu. Santai aja. Take it easy. Take it easy. Kalau emang udah maksimal, jadiannya sama orang lain, kawin lagi sama orang lain. Ya wis, datang cuma jadi tamu undangan nikahan, ya udah, santai aja. Jangan takut kalah, jangan takut salah. Belajar aja. Anggap itu menjadi jam terbang, anjay, jam terbang lagi ya. Bukan jam terbang sih. Anggaplah itu jadi ya pembelajaran gitu.
semakin hari kita bersosialisasi sama orang, lama-lama kita akan terupgrade sendiri. Kita punya rumusnya sendiri akhirnya nanti. Nah, seperti itu sih. Dimulai dari yang tenang, ya, lakukan. Kalau rewardnya sesuai, ya alhamdulillah. Kalau rewardnya nggak dapat, ya sudah, take it easy. Ulangi lagi. Begitu saja. Dengan begitu, pressure hidup akan lebih ringan, lebih santai. Dan kita akan menemukan orang yang benar-benar sesuai dengan kita. Itu aja sih paling. Oke. Thank you banget Kak Calvan. Jadi sebelum mulai pun harus tahu dulu ya cara posisiin diri, apalagi waktu udah PDKT udah kayak menuntut banget gitu, bisa di take a step back, take it easy, and tetap harus selalu ingat posisi diri dan selalu refleksi kau ya. Oke, thank you banget ya Kak Calvan. Mungkin last but not least, silakan Kak Beatrix. Gimana sih cara tahu kali ya waktu kita udah kebablasan atau berlebihan mungkin bucinnya, love bombingnya? Kalau menurut aku komunikasi yang penting. Yang pertama sih bertanya dulu pada diri sendiri, lihat, reflect ke diri sendiri. Setelah tahu, setelah sadar, bicarakan dengan pasangan berdua. Kayak gitu. Jadi kayak komunikasi itu sih penting. Misalnya tanya, aku berlebihan nggak sih ke kamu? Apa kamu nyaman? Apa kamu enggak? Begitu. Jadi bicarain banget. Kalau dia misalnya ngomongnya kayak ragu, kita harus jelasin gitu loh. Maksudnya ini demi kebaikan kita berdua gitu. Kalau misalnya aku berlebihan, kasih tahu. Aku juga bakal kasih tahu kamu kok, kayak refleksi gitu. Misalnya, misalnya ya carilah tempat misalnya di restoran yang apa namanya yang nggak terlalu berisik musiknya kayak gitu. Bisa tuh ngomongin berdua, oh kayaknya begini deh, kayaknya kita begini, kurangnya di sini. Jadi kayak saling merefleksiin diri sendiri gitu sama sesama pasangan juga. Gitu. Oke, mantap. Selalu keep asking lah, keep making sure apakah si pasangan kita itu nyaman atau udah malah gak nyaman begitu, karena dengan begitu kita jadi tahu nih, oh ini loh batasannya, oh gue tuh pasangan gue tuh nggak suka nih kalau ini, kalau gue kayak gini, jadi makin tahu juga kan ya, maksudnya pengennya pasangan tuh kayak gimana. Oke, gue setuju banget kuncinya communication. Oke, thank you banget Kak Beatrix, Kak Calvan, dan Kak Fajria. Dan buat teman-teman yang udah hadir di sini, thank you banget udah ngeluangin waktunya buat sharing and also ngobrol tentang batasan bucin dan love bombing. By the way, buat teman-teman nih yang pengen bucin tapi nggak ada doi yang dibucinin, bisa kalian luangin waktu di komunitas Growth Space, di komunitas Keluaran Sukamaju. Betul, ini Kak Calvan, Kak Beatrix ini juga dari komunitas Keluaran Sukamaju nih. Jadi di sana kalian akan belajar tentang banyak banget hal. Of course, main thing-nya tentang self development. Tapi kalian juga bisa dapetin teman yang supportive, support system. Mungkin dapetin jodoh juga kali ya dari sana. Amin. Buat yang belum, dan stay tune buat ikutin Twitter Space kita minggu depan. And thank you banget again Kak Calvan, Kak Beatrix, Kak Fajria buat sharing-sharingnya. Maybe kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya kali Kak, beda topik begitu. And thank you guys, bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you.